Halo, selamat siang Ibu Lita, apa kabar? Selamat siang Pak Yana. Kabar Ya, baik. Apa kabar juga Pak Yana? ya puji Tuhan, kabar baik luar biasa, yes, 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 ya. Jadi begini, Ibu Lita, pada coaching kita hari ini, ya, Ibu sebagai coach, ya, dan nanti akan ada coaching tentunya. Iya. Dan jadi nanti saya akan mengamati dan menilai rubrik penilaian yang digunakan, apakah nanti pelaksanaan coachingnya sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Iya. Kemudian nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan juga supaya jangan lupa dengan prinsip coaching ya, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana memaksimalkan potensi dari coaching sendiri. Ya. Nah, saya ingin mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Iya, baik Pak Yana. Saya rencananya mau mengembangkan kompetensi. Yang pertama itu kehadiran penuh atau present. Lalu yang kedua kompetensi mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu kompetensi membuat pertanyaan berbobot Pak. Oke, baik, baik, saya paham. Kemudian pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi mana yang uh, Ibu akan kembangkan secara spesifik maksudnya, yang akan saya observasi tentunya. Oke, baik. Ya, Jadi yang saya ingin sekali kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik dalam coaching kali ini adalah kompetensi mendengarkan secara aktif dan kehadiran penuh Pak. oke, baik. Karena saya pikir dengan hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif akan membantu coaching untuk menemukan solusi. Gitu Pak. Baik, baik. Baik, saya paham, jadi alurnya sudah jelas. Yang ketiga dia pertanyaan yang terakhir, kira-kira indikator yang bagaimana yang akan Ibu pakai untuk mengukur ketercapaian dalam coaching nanti? Iya Pak, jadi indikatornya nanti ketika coach sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi saat ini, begitu Pak. Oke, siap. Tapi kan Ibu sudah siap dan saya berharap bisa lebih dipersiapkan lagi dengan baik supaya nanti ketika prakteknya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, silakan Terima dilanjutkan kasih. untuk coaching. Terima kasih juga Baik, Bu. terima kasih Pak. Ya. Halo Ibu Ayu. Halo Ibu Lita. Apa kabar Ibu Ayu? Baik, luar biasa Ibu Lita. Ibu Lita sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Baik juga Ayu, puji Tuhan. Ibu Lita, saya mengganggu sedikit nih waktunya Ibu. Saya mau bercerita tentang perusahaan saya sedikit. Iya, tadi ya Ibu Ayu telepon bahwa Iya, Ibu Ayu mau betul. bertemu saya. Ada apa nih Ibu Ayu? Saya mengganggu nih Ibu Lita. Saya memiliki permasalahan di kelas. Kebetulan saya sekarang mengajar di kelas 5 nih Ibu. Dimana sudah dalam 1 bulan masa pembelajaran ini anak-anak saya masih belum bisa memahami isi bacaan nih. Oh Iya, literasinya sangat kurang sekali. Nah, kemudian saya sudah melakukan beberapa langkah-langkah, tapi kelihatannya belum ada perubahan juga. Gitu. Jadi saya sekarang mengganggu waktunya Ibu untuk saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. baik Ibu Ayu. Ibu Ayu punya permasalahan di kelas itu, ada anak yang belum bisa memahami isi bacaan ya. Padahal sudah kelas 5 nih, Iya, harusnya kan betul. sudah bisa membaca pemahaman. Seperti itu. Baik Ibu Ayu, kita punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit, tidak banyak Ibu Ayu. Jadi untuk kita ngobrol-ngobrol saat ini. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu Ayu harapkan ini? Baik Ibu, jadi yang saya harapkan dari percakapan kita, saya mengharapkan anak-anak saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, di mana anak-anak saya bisa memahami isi bacaan. Kemudian saya memberikan soal cerita atau materi dalam materi matematika ini, soal anak-anak bisa memahami soal cerita yang saya berikan, bisa mengetahui bagaimana cara memecahkan persoalan-persoalan dalam soal cerita tersebut. Begitu.
Iya, jadi Ibu Ayu menginginkan atau berharap anak-anak di kelasnya Ibu Ayu itu bisa memahami isi bacaan, bisa mengerjakan soal-soal cerita dalam matematika ya. Iya. Heeh. Lalu apa yang Ibu Ayu sudah lakukan selama ini? Yang saya sudah lakukan, saya hanya menghimbau anak-anak saja, Ibu. Anak-anak harus rajin-rajin membaca ya, biar pemeliharaan katanya banyak, biar bisa memahami dari isi bacaan. Hanya berbentuk himbauan saja, tapi saya belum membuatkan program begitu, Ibu. Iya, jadi Ibu Ayu sudah melakukan usaha. Usahanya itu adalah menghimbau Iya, ya, sekedar menghimbau iya, sekedar saja. menghimbau saja. Belum ada program, Belum. sehingga kalau terprogramkan bisa dilaksanakan secara rutin, Iya, betul. secara konsisten, sehingga bisa menempatkan hasil begitu ya, Bu Ayu. Iya, betul. Mm-mm. Lalu kalau begitu, kalau belum ada hasilnya, kira-kira apa rencana Ibu Ayu ke depannya? Rencana saya yang pertama, saya tetap menghimbau tapi memiliki program yang jelas begitu Ibu, ada evaluasinya ke depannya. Kemudian saya mewajibkan anak-anak untuk rutin setiap harinya itu harus membaca buku yang mereka sukai, bisa mereka dapatkan dari mana saja ini buku, dia bisa meminjam atau membelinya, terserah mereka, yang penting membaca buku yang mereka sukai, kemudian mereka menulis dari apa yang mereka baca, walaupun hanya 2 paragraf atau sampai 1 halaman, lebih bagus lagi isi bacaan yang mereka baca. Kemudian saya di sini rencananya melibatkan orang tua. Oke, bagus sekali rencana Ibu Ayu. Nah, Ibu Ayu itu kan mengharapkan anak-anak ini bisa memahami isi bacaan, bisa menyelesaikan soal cerita. Itu kan kondisi ideal ini. Iya. Kalau seandainya kita beri nilai dari 1 sampai 10, itu kan nilainya 10. Ya, betul. Nah, kira-kira di kelas Ibu sekarang itu berada di posisi ke berapa ya? Iya Ibu, kalau saya lihat sejauh ini anak-anak saya itu sudah berada di posisi 5 Ibu, baru di posisi 5 Ibu, karena mereka hanya mau sekedar membaca tapi tidak mengerti isi dari bacaan yang mereka baca. Iya, kebanyakan sih anak-anak sekarang ini karena literasinya masih kurang, lalu waktu mereka itu lebih banyak bermain HP, jadi untuk membacanya masih kurang. Jadi saat ini Ibu Ayu di level yang kelima ya. Iya Ibu. Kira-kira nanti Ibu Ayu mau meningkatkan ke level ke berapa ini kira-kira? Saya akan berusaha Ibu dengan ini mungkin bisa naik 2 tahap di atas 5, di level 7 mungkin Ibu, saya Level bisa 7 ya. perlahan-lahan Ibu. Di level 7, jadi Ibu Ayu ingin meningkatkan sedikit, Iya. meskipun tidak banyak, tetapi yang penting ada peningkatan Iya. lah Bu ya. Jadi mau ditingkatkan ke level 7 Level 7, begitu ya. betul. Jadi di dalam rencana Ibu Ayu nanti melibatkan orang tua, lalu siapa lagi yang dilibatkan? Selain orang tua tentunya kepala sekolah Ibu, saya menyampaikan program yang akan saya jalankan ini. Saya meminta restu juga, dukungan juga dari kepala sekolah tentunya Ibu, beliau sebagai pimpinan di lembaga kami. Kemudian selain kepala sekolah, saya juga melibatkan kepala perpustakaan. Mungkin itu nanti anak-anak saya bisa meminjam buku secara berkesinambungan di perpustakaan. Iya, baik Ibu Ayu. Luar biasa sekali Ibu Ayu mau melibatkan. Apakah orang tua juga dilibatkan Ibu Ayu? Jelas Ibu. Nanti saya akan membuat ini buku penghubung yang di dalamnya bisa anak-anak menuliskan isi dari bacaan yang mereka baca, kemudian mengetahui orang tua di bawahnya. Gitu, Ibu. Saya memberikan saraf, kemudian setiap pagi anak-anak menyetorkan hasil menulisnya mereka, kemudian saya memeriksanya dan memberikan catatan apabila ada yang perlu saya ingin bicarakan kepada orang tua. Bagus sekali idenya Ibu Ayu. Jadi ini adalah rencana yang sangat bagus.
kalau begitu kapan Ibu Ayu mau lakukan ini? Secepatnya lebih baik Ibu. Kalau bisa saya sudah membuat programnya, saya besok akan menghadap kepala sekolah dan keesokan harinya langsung saya terapkan. Oh iya, jadi besok Ibu Ayu menghadap kepala sekolah, membuat buku itu Ya, juga ya. Buku apa tadi Ibu buku Ayu? penghubung. Buku penghubung, menyiapkan itu, lalu kemudian melakukan Ya. itu ya. Baik Ibu Ayu, luar biasa sekali rencana Ibu Ayu ini. Baik Ibu Ayu. Nah, kira-kira Ibu Ayu sudah mendapatkan solusi kah dalam pembicaraan kita saat ini? Tentu Ibu. Waktu yang Ibu beri ini sangat luar biasa untuk saya. Saya mendapatkan solusi strategi yang akan saya gunakan ke depannya ini. Semoga berjalan lancar, Ibu. Mohon dukungannya Ibu Lita. Iya. Baik, jadi Ibu Ayu sudah mendapatkan kira-kira bayangannya ya, apa yang Ibu Ayu bisa lakukan supaya anak-anak di kelas Ibu itu bisa memahami isi bacaan, bisa menyelesaikan soal cerita. Baik Ibu Ayu, Terima kasih banyak Ibu Lita atas saya waktunya. tunggu informasi Ibu Ayu tentang pelaksanaan rencana ini ya Ibu Ayu ya. Baik, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin saya akan mengganggu Ibu ke depannya. Saya Tidak mohon apa-apa, dengan Ibu Ayu. hormat Iya. ini dukungan dari Ibu Lita. Iya. Mungkin 2 minggu ke depan saya akan menghadap Ibu Lita lagi. Oke, saya senang sekali Saya akan Ibu Ayu. menceritakan hasilnya, apakah nanti ada peningkatan atau tidak. Iya, baik Ibu Ayu, saya tunggu minggu depan ya. Saya tidak sabar ini mendengarkan hasil dari rencana Ibu Ayu. Luar biasa. Terima kasih Sukses banyak ya Ibu Ibu Lita. Ayu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat siang. Ya, Ibu Lita, selamat siang. Apa kabarnya? Selamat siang Pak Yana. Kabar baik Pak. Apa kabar juga Pak? Saya juga kabarnya baik, dalam keadaan sehat. Ya. Dan begini Bu, Ibu kan sudah melakukan proses coaching, ya, dan Ibu juga sudah melakukan apa yang terkait dengan indikator pengembangan yang direncanakan. Nah, kira-kira apa yang membuat Ibu untuk menganggap bahwa indikator pengembangannya sudah tercapai? Iya, baik Pak Yana. Jadi tadi di dalam proses coaching itu saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita. Jadi ada tujuan, lalu identifikasi dan rencana, lalu ada tanggung jawab. Oke, baik. Jadi saya juga saat melakukan proses pengamatan tadi, memang saya sudah melihat dari catatan saya ini bahwa proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian tentang konsep coaching juga sudah dalam proses coaching tadi, dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sudah ada bagaimana Ibu memaksimalkan potensi dari si coach yang Ibu coaching tadi. Ya. Jadi saya bertanya lagi, mungkin ada lagi semacam kompetensi yang ingin dikembangkan terkait hasil coaching yang sudah dilakukan ini, Bu? Iya, baik Pak. Saya ingin memahami lagi lebih dalam tentang melakukan coaching ini sehingga kedepannya lebih baik lagi, terutama dalam membuat pertanyaan berbobot agar coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Begitu Pak. Baik, siap. Berarti Ibu sudah memahami ya tentang proses coaching dan tahap tindak lanjutnya. Baik, terima kasih Ibu Lita untuk waktunya. Selamat siang. Ya. Ya. Halo Ibu Rista, apa kabarnya? Baik Pak, kabar baik puji Tuhan. Pak Yanir apa kabar nih? Luar biasa, dahsyat, yes ya. Nah gini Bu, saya dengar Ibu mau bercerita dengan saya. Iya. Apa betul ini? Iya Pak Yanir, Oh, itu iya, saya iya. mau berbagi cerita nih. Oke, baiklah. Saya kira kita memiliki waktu antara 10 sampai 15 menit ya Bu. Iya. Jadi kita bisa mengobrol dan bisa menyampaikan apa persoalan atau masalah. Silakan Iya. bisa diceritakan sedikit. Iya Pak Yanir, begini nih. Nah, saya kan mengajar di TK. Saya punya masalah nih Pak Yanir, sudah mau hampir 2 bulan ini ada satu anak murid saya ini
dia tidak mau untuk berbaur dengan teman-temannya. Dia belum bisa mandiri, dia masih Oke. mau dengan mamanya, bahkan tidak mau terlepas. Kalau belajar maunya mamanya masuk ke dalam kelas. Nah ini tuh mengganggu Pak Yanar, mengganggu pembelajaran di kelas. Selain itu juga kalau mamanya tidak ikut di dalam kelas, mamanya harus berdiri di jendela. Itu juga sangat mengganggu juga Pak Yanar. Berarti ada satu saja ya, satu saja Iya, siswa satu. yang tidak bisa mandiri, belum bisa mandiri, Mm-mm. dan orang tuanya selalu ada di sekolah, Iya. selalu melihat dari jendela juga. Nah dari begini Baik, Pak, baik, silakan. dari yang satu ini Hmm, sebelumnya itu memang bukan cuma satu, ada sekitar 5 orang, oke, tapi oke. hanya di awal tahun ajaran 2 minggu pertama sekolah saja. Jadi yang satu ini yang sudah hampir mau sekolah, hampir mau 2 bulan ini, Ya, dia masih seperti itu, belum menunjukkan kemandirian begitu Pak. saya paham Ibu. Jadi kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Iya, saya ingin dapatkan solusi Pak. Solusi dari persoalan saya ini, bagaimana supaya dia mandiri dan terlepas dari orang tuanya itu. Berarti solusi idealnya adalah agar dia mandiri ya, Iya, mandiri. dan terlepas dari orang tua. Iya, Berarti kalau dia sudah mandiri dan terlepas dari orang tua itu berarti ada di level 10 ya. iya, Ya, iya, kira-kira sekarang ini gambarannya ada di level berapa? iya. Sekarang ini kalau hanya untuk membuat tugas, tetap pandangannya harus ke mamanya. Ini saya rasa dia masih di level 6. Nah, Iya, berarti dalam hal ini Ibu ingin ada peningkatan ya, Iya, dari level iya. 6 kira-kira idealnya ke level berapa? iya. Kalau bisa sih meningkat sedikit lah ke level 8 atau 9 lah. Oh iya. Iya, Nah, ini kan pengalaman Ibu sendiri. Saya tahu bahwa iya. dalam keadaan seperti itu mungkin ketika Ibu kembali ke rumah ada sesuatu yang Ibu pikirkan tentang ide apa yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan dari level 6 ke 8 itu. Iya. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit. Iya, saya ini persoalan ini sangat mengganggu pikiran saya ya. Jadi saya berpikir mungkin yang bisa saya lakukan yang pertama itu saya mau memanggil orang tuanya, iya, untuk berdiskusi dari hati ke hati. Bagaimana nih kalau tetap membiarkan seperti ini, orang tua tetap mengikuti keinginan anak ini, maka kedepannya kasihan anak ini perkembangan sosial emosional untuk mandirinya ini tidak bisa berkembang dengan baik Pak. Cukup bagus. Nah, Iya. kira-kira nantinya untuk merealisasikan rencana Ibu ini, Ibu akan bertanya kepada siapa atau melibatkan siapa untuk membantu atau mendukung Ibu? Iya, kalau untuk ini saya sudah berencana untuk mengajak orang tua yang awalnya anaknya itu sudah punya masalah yang sama tapi sudah mulai mandiri itu, supaya mungkin bisa memberikan motivasi untuk orang tua ini supaya mau rela memberikan kepercayaan kepada guru untuk menangani anak ini supaya mau mandiri. Selain itu juga saya berencana untuk menyampaikan juga ke kepala sekolah gitu Pak. Berarti ada orang tua yang lain dan juga kepala sekolah Iya, ya. Gitu ya. Pak. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan Ibu mau mulai dengan kegiatan ini, rencana itu? Iya, saya rencananya ini untuk memulainya mungkin besok ya Pak. Besok pas pulang sekolah saya bisa memanggil orang tua ini. Rencana yang bagus. Nah, Iya, saya rasa bahwa percakapan kita ini sudah ada semacam solusi. Nah, mungkin Ibu bisa terjadi ini refleksi apa kira-kira yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita terkait masalah itu. iya itu Pak. Secara tidak sadar ini. Iya, iya, iya. Iya, secara tidak sadar ternyata sudah mendapatkan solusi ini Pak. Solusinya iya, sepertinya iya. Itu sudah saya memanggil orang tua untuk berdiskusi dari hati ke hati itu, terus melibatkan orang tua yang sudah punya masalah sebelumnya itu supaya jadi contoh seperti itu, dan melibatkan kepala sekolah juga ya. Kalau begitu nanti saya akan tunggu kabarnya setelah realisasi kegiatan ini ya. Supaya Iya. kita bisa evaluasi kembali Iya, apa pasti, yang Pak. sudah dilaksanakan ataupun mungkin ada yang belum Iya. tuntas ya. Oke, mungkin itu saja ya. Iya, iya. Terima kasih Pak Iya, Yanar sudah sama-sama juga. mendengarkan, sudah Oke. mendengarkan diskusi saya. Tetap hari semangat ini ya Bu untuk Rista masalah ya. saya. Ya. Halo, selamat siang Pak Yaner. Selamat siang, Ibu Bagaimana Ayu. kabarnya? Ya, kabar saya baik-baik. Sehat-sehat ya Pak. Sehat-sehat ya, untuk sementara Oke. ini. Pak Ya, Yan, baik. ada apa nih siang-siang telepon suruh ketemu, kita mau ketemu ini Pak. Nah, ini kan Bu, saya ingin bercerita tentang sesuatu ini kejadiannya di sekolah saya antara saya, kepala sekolah dan guru
lebih baik. Setelah menceritakan tadi, Ya, coba ceritakan sedikit Pak bagaimana. begini Bu. Beberapa waktu yang lalu setelah kami mendapatkan hasil dari rapor di KPIKM, ternyata sekolah kami kan memiliki rapor merah pada program literasi baca tulis dan numerasi. Sehingga kemarin juga kami sudah ada dalam suatu pembicaraan dalam pertemuan resmi, pertemuan rapat ini. Jadi yang ingin kami lakukan adalah ada kegiatan rutin dengan siswa yang intinya melatih mereka untuk bisa berliterasi baik baca tulis maupun numerasi. Tapi dalam rapat tersebut belum ada titik temunya kegiatan praktis seperti apa yang harus kami buat. Begitu Pak. Jadi saya mau berbicara dengan Ibu Nah, kira-kira apa yang bisa saya. Oke, jadi permasalahannya Pak Yaner ini program literasi yang sudah Bapak jalani belum menemukan titik temu begitu Pak ya. Seperti itu, Oke, Bu Ayu. baik Pak. Nah, waktu kita hanya singkat saja nih Pak, kurang lebih 10 menit begitu. Nah, saya mau tahu nih Pak Yaner, jika idealnya itu misalkan di angka 10, saya mau tahu posisinya Bapak, keadaan Bapak sekarang di sekolah itu dari 1 sampai 10 sudah di angka berapa itu Pak? Menurut saya masih di angka 5 Ibu. Masih di angka 5, Masih jauh sekali ya jauh Pak sekali, ya. ya. Jadi angka berapa yang akan Bapak harapkan ke depannya itu seperti apa? Saya berharap bisa paling tidak lah di angka 8. Di angka harus 8 naik, ya Pak. ya. Oke Pak, dalam mencapai angka 8 ini rencana apa yang Bapak akan lakukan bersama guru-guru di sekolah Ini Bapak? yang saya sudah sempat ceritakan kepada mereka beberapa, tapi belum sempat disepakati juga, dan saya pikir nanti saya akan mengajak untuk membawa ke pertemuan resmi dalam bentuk rapat. Jadi rencananya saya ingin membuat semacam jadwal literasi khusus di setiap hari, paling tidak sekitar 30 menit antara jam 7 sampai jam 7.30 anak-anak melakukan kegiatan literasi di dalam kelas, dan itu kalau bisa diawasi oleh setiap guru mata pelajaran jam pertama. Jadi apapun mata pelajarannya, guru tersebut menyediakan semacam instrumen atau kegiatan literasi terkait dengan literasi baca tulis dan numerasi, sehingga anak-anak itu dibiasakan. Jadi nanti dari hari Senin sampai hari Sabtu wajib ada kegiatan literasi itu. Oke, Ini yang baik, akan Pak. saya rencanakan yang saya buat. Bapak akan merencanakan, Bapak akan merapatkan dulu Ya, begitu, merapat dengan para guru-guru, akan merencanakan di dalam kelas sebelum pembelajaran membuat kegiatan literasi begitu Pak ya. Ya, Oke Pak. Nah, dalam rencana Bapak ini nanti siapa yang akan Bapak libatkan? Yang saya akan libatkan terlebih dahulu adalah wali kelas, karena tentunya perlu mengadakan buku atau penyediaan buku di pojok-pojok baca setiap kelas. Nah, kebetulan di sekolah kami kan sudah ada pojok-pojok baca, hanya referensi buku yang terkait dengan literasi baca tulis dan numerasi ini yang ini. Saya akan bersama dengan wali kelas, berkoordinasi juga dengan petugas perpustakaan, dan tentunya melaporkan ini kepada kepala sekolah, menginformasikan kepada semua guru agar kalau bisa rencana saya ini rencana bersama lah untuk kita. Luar biasa sekali Pak Yana rencananya. Semoga kalau dari saya berjalan dengan lancar ya Pak Yaner harapannya. Nah, kita kayaknya sudah menemukan titik terang ini Pak. Dengan sendirinya, iya, Pak, ya, dengan sendirinya sudah menemukan titik terang. Nah, kalau Bapak simpulkan kira-kira ini apa yang kita dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak Yaner? Saya simpulkan bahwa sudah ada kegiatan praktis bagaimana mendorong kegiatan literasi baca tulis dan numerasi di sekolah dengan kegiatan yang tadi saya sebutkan. Oke, baik Pak Yaner. Ini saya juga ingin tahu nanti Pak Yaner bagaimana hasil dari kegiatan atau rencana yang akan Bapak lakukan ini. Baik. Kira-kira 2 minggu ke depan itu kita bisa ketemu lagi Pak Yaner. Siap, saya ingin sangat siap mendengar cerita Bapak dari kegiatan yang akan Bapak lakukan. Oke. Terima kasih Bu Ayu ya. Terima kasih Pak Yan sudah bercerita. selamat, Sampai ketemu Ya, lagi. Bu, terima kasih Selamat banyak. siang. Selamat siang.